Halo semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, jumpa lagi. Teman-teman hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, hari ini aku bisa share video lagi. Kali ini seperti biasa lah ya, beres-beres dan juga bersih-bersih. Teman-teman udah beres-beres apa belum? Yuk yang belum kita barengan. Aku awalin, ini aku lagi mau minum ini teman-teman vitamin. Aku lagi kurang enak badan gitu loh. Aduh, kayak mampet hidungku tuh, terus badan aku tuh kayak capek gitu ya. Kebetulan kemarin tuh suamiku dapat vitamin ya dari kantor gitu, alhamdulillah. Karena suami aku tuh kurang apa ya teman-teman, kurang konsumsi kayak vitamin ataupun suplemen kayak gitu loh. Karena dulu kan pernah operasi batu ginjal ya, jadi agak takut. Terus aku aja deh yang minum ya. Lumayan sih aku tuh pas banget ya agak cocok itu dengan Inboost teman-teman. Nah kalau teman-teman pernah nyoba nggak sih ya untuk ngebooster stamina gitu, tapi aku jarang bisa dikatakan pokoknya jarang banget aku minum kayak gitu. Paling kalau lagi ngedrop aja, itu pun tuh kemarin kan ya suami aku dapat dari kantor itu. Oke Bu, nah ini aku lagi rapi-rapiin seperti biasa area aku ya, karena aku ibu rumah tangga yang full di rumah. Jadi ya rutinitasnya di sini-sini aja ya teman-teman. Nah ini aku lagi ngerapiin kerupuk. Aku tuh kemarin ya waktu suami aku pulang kampung itu bawa kerupuk dari kampung halamannya itu enak teman-teman. Jadi kalau kerupuk di Kalimantan tuh nggak tahu kenapa aku tuh suka gitu ya, di sini tuh banyak banget macamnya. Kadang ada yang rasa ikan air tawar ya, kerupuk gabus atau ikan haruan. Kalau sini bilang ya itu tuh aduh enak banget deh bun pokoknya. Oke, Bunda, sesuai judul aku ya. Di sini aku masih mau membahas tentang gaya hidup minimalis ya. Kemarin tuh aku waktu share beberapa video itu tuh banyak banget ya responnya. Aku nggak nyangka ternyata yang suka nontonin video aku tuh juga banyak yang udah nerapin gaya hidup minimalis. Jadi di sini aku minta ke teman-teman juga, aku kan masih belajar. Aku emang share video keseharian aku ya teman-teman. Cuman kalau untuk gaya hidup minimalis itu aku masih belajar. Nah, apa ya? Aku tuh nggak tahu kenapa pokoknya aku suka gitu tuh kayak ketagihan ya. Jadi aku tuh kayak mulai berbenah teman-teman. Jadi habis ini tuh aku tuh setelah video ini kayaknya ya aku bakal share, aku tuh sortir barang-barang aku yang ada di dapur. Aku sebenarnya dari dulu tuh udah mulai menyortir ya teman-teman. Terus aku kalau udah ngerasa kayak oh barang itu nggak aku pakai ya udah aku pinggirin dulu gitu ya. Maksudnya tuh aku taruh di gudang dulu. Nah nantinya itu aku kan rencana itu nggak tahu ya sama suami aku. Semoga lancar pokoknya adalah ya. Nanti tuh aku bakal ngesortir barang-barang yang ada di garasi kayak gitu. Entah nantinya tuh aku kemanakan ya. Kemarin aku juga ada yang komen bun, katanya dijual aja bun, jual second gitu ya. Boleh juga ya untuk beberapa barang kayak elektronik ataupun barang-barang yang masih bisa terpakai gitu. Cuman kalau kayak kelontongan apalagi kan udah lama banget gitu, nggak tahu ya nanti tuh bakal aku kemanain. Yang jelas aku pengennya barang itu nanti tuh kayak bermanfaat dan tidak mubazir, aku simpen padahal nggak kepake gitu teman-teman. Oke Bun, ini aku sambil beberes ya, aku mulai rapi-rapiin untuk cucian piring yang udah aku cuci tadi pagi. Jadi biasa aku bikin video kalau jam-jam segini tuh Bun, sekitar jam 7 sampai dengan makan siang kayak gitu ya. Pokoknya rutinitas ibu rumah tangga kalau pagi sampai siang. Kadang juga aku bikin video sore atau malam hari kayak gitu. Nah, tujuan aku di sini kita biar bisa barengan gitu ya rutinitas paginya. Seperti biasa ibu rumah tangga ya, masak, bersih-bersih kayak gitu. Kalau sore juga biasa aku bersih-bersih karena aku kalau bersih-bersih sehari 2 kali pun kalau teman-teman gimana.
Nah, kalau masaknya biasa aku cuman pagi dengan malam, itu pun kalau malam makan malam semua ya. Kalau cuman cipta tuh gampang aja aku masaknya, teman-teman. Seperti biasa yang aku bilang, kalau apa ya, aku tuh berusaha untuk kalau dikatakan sederhana ya gimana ya, takutnya aku bilang sederhana nanti kayak dulu aku dapat komen katanya, "Bun, ya iyalah Ibunda bilang sederhana, sederhananya Bunda kayak gitu." Gitu. Aduh, aduh, tapi sebenarnya balik lagi teman-teman. Jadi kalau kita tuh bilang kehidupan kita tuh standarnya sederhana ataupun enggak, ataupun hidup minimalis ataupun enggak, itu tuh sebenarnya tergantung di keadaan kita masing-masing, ya kan? Di sini sekalian kita sharing, aku sambil beberes ya untuk alat-alat elektronik aku tuh lagi aku lap-lap. Sekalian raknya juga bun, biasanya kan debu-debu tuh ya. Aku kayak gini biasanya seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ya kalau untuk barang-barang seperti ini, tergantung tingkat debunya gitu ya. Oke, aku lanjutin ya. Jadi menurut aku tingkat kehidupan seseorang bisa dikatakan sederhana ataupun hidup minimalis itu kan tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau kayak aku sendiri kan, aku tinggal di rumah ini tuh bertiga aja ya sama suami dan juga Cipa. Aku tuh ngerasa kayak apa ya, ini keadaan aku gitu ya. Contohnya dalam segi makanan, sebelum aku nerapin hidup minimalis atau bahkan dikatakan sederhana kayak gini, teman-teman tuh aku dulu sama suami aku ya, karena aku juga kerja gitu. Waduh, bisa dikatakan kami berdua itu, yang namanya kita makan di kantor ya. Apalagi kalau acara kantor, aduh, pokoknya tuh mantep banget banyak dan itu bisa hampir kayak setiap hari. Alhasil tuh secara kesehatan kan juga gimana ya, berat badan kami naik, kolesterol naik, tensinya naik, asam urat naik, kayak gitu teman-teman. Kalau yang naik itu rezeki kan ya seneng gitu ya. Kalau kayak gitu, aduh gak bagus tuh kesehatan. Nah, akhirnya kami mulai kayak nerapin, yaitu teman-teman bisa dikatakan hidup minimalis atau hidup sederhana atau gimana lah ya dalam segi makanan. Terus juga aku tuh nggak tahu kenapa kok tiba-tiba setelah aku ya itu ya berawal dari nontonin video-video di platform mana aja itu tentang kehidupan minimalis tuh kok aku penasaran ya teman-teman. Ternyata oh gitu, aku pernah juga ya belajar dulu frugal living itu ya. Tapi aku nggak tahu ya makna yang sebenarnya itu gimana. Tapi aku untuk saat ini itu lebih cocok untuk mendalami ilmu tentang gaya hidup minimalis kayak gitu. Kemarin Bunda siapa ya komen juga katanya, Bun emang enak loh, aku juga mulai belajar hidup minimalis. Oke, aku seneng banget karena di sini aku masih tahap belajar. Cuman aku mau berbagi juga nih barangkali yang nonton video aku belum tahu tentang gaya hidup minimalis atau manfaatnya ya. Ini aku berbagi pengalaman sesuai dengan yang aku rasain. Jadi setelah aku menjalani kehidupan minimalis tuh kok enak, kayak nggak berlebihan. Alhasil misalkan kita mau masak juga nggak terlalu capek karena terlalu banyak yang kita masak. Terus juga dalam segi hal beberes karena kita nggak terlalu menumpuk barang. Akhirnya kan kita kayak ngelap-ngelapnya itu nggak terlalu banyak, bersihinnya juga. Terus lebih mudah untuk kita beberes karena di dalam rumah kita tuh nggak terlalu banyak barang kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk aku sendiri, karena dulunya aku tuh ngewarisin gitu ya, untuk peninggalan almarhum ibuku dulu, sebenarnya aku punya banyak gitu, barangnya banyak gitu teman-teman ya. Jadi kadang aku mikir ini tuh masih bermanfaat apa enggak, tapi ya namanya aku tuh punya kenangan ya dengan almarhum ibuku, jadi enggak langsung aku buang atau gimana gitu teman-teman. Jadi aku sendirikan dulu ya. Contohnya nih ada nih kayak alat-alat elektronik seperti ini. Kalau kayak slow cooker, nah misalkan orang yang nggak perlu pasti bilang itu bukan hidup minimalis kalau masih pakai slow cooker, air fryer, bahkan mesin pembuat roti ya. Nah oke, jadi barang-barang ini dulu aku punya dulu banget sebelum aku ngonten teman-teman dan sebelum aku belajar hidup minimalis. Yang namanya kita udah punya barang duluan, pertama ya udahlah rezeki kan, nggak mungkin kan kita misalkan belajar hidup minimalis langsung kita singkirkan, wah nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Apalagi aku juga masih di tahap belajar, cuman
Di sini kayak misalkan ya mesin pembuat roti itu, dulu itu teman-teman di tempat aku merantau sini ya di Kalimantan, aku kan bukan tinggal di yang kota besarnya Bun. Dulu itu masih jarang banget untuk varian roti-roti yang kayak banyak gitu. Nah sekarang itu banyak banget dan enak-enak. Jadi untuk bikin sendiri ataupun beli itu bahannya hampir sama gitu. Makanya sekarang jangan terpakai. Aku juga mikir ya mau dijual second ya harganya gimana. Tapi kadang aku juga berbikinan gitu Bun. Biasa aku pakai buat ngadon bikin kentang kayak gitu apa-apa bikin donat kentang ya. Itu enak gitu loh. Jadi ya udah aku mulai meminimalkan kalau misalkan yang kayak gini ya udah aku simpen dulu. Meminimalkan yang lain-lain dulu deh gitu. Yang apa ya kayak misalkan barang-barang kelontongan tuh banyak aku punya ya. Menurut aku sekarang waduh kayaknya aku emang harus mulai apa ya mensortir gitu. Nah, contohnya teman-teman kayak blender. Blender itu tuh peninggalan almarhum ibuku udah 10 tahun lebih, mesin cuci juga udah kayak sampai lusuh gitu ya. Tapi masih kepake karena masih bisa. Aku tuh mau ganti juga sayang gitu. Bahkan kemarin tuh aku udah punya chopper Miko ya, tapi aku nggak tahu kenapa kayak rasa masih enak aja dipakainya gitu loh yang lama gitu. Cuman kemarin aku beli chopper Miko kan emang aku mau ngambil fasilitas choppernya itu kan enak ya, tajam banget gitu loh. Terus juga ada blender buah. Nah, untuk blender aku yang lama itu blender buahnya udah aku pakai buat blender bumbu gitu, teman-teman. Karena aku sering bikin untuk stok bumbu-bumbu dasar kayak gitu. Terus juga chopper tuh aku punya dua, itu tuh semua hasil door prize dari kegiatan suami aku di kantor gitu loh. Ya rezeki. Ada lagi Bun aku punya setrika itu sampai 4 atau 5 gitu. Itu aku kasih ke keluarga suami aku ya. Aku pakai 2 di rumah. Itu juga hasil dari door prize gitu loh. Nah, terus aku tuh juga punya kayak perabotan Tupperware kayak gitu. Itu tuh dulu juga banyak yang dari hadiah waktu aku kerja kayak gitu, teman-teman. Ya pokoknya aku masih belajar lah ya. Aku juga menerima kayak saran-saran dari bunda-bunda itu Masya Allah banget. Pokoknya aku berharap kayak kita tuh sama-sama belajar gitu ya Bun ya. Oke, nggak kerasa Bun, kita udah aduh ngejebret ya 10 menit lebih loh sudah kita curhat-curhat ya. Nah ini aku tuh mau bikin cemilan. Biasa kalau aku habis beberes kayak gitu aku bikin cemilan Bun. Nah, untuk siang ini misalkan aku lagi nggak bikin masakan, biasa suami aku tuh makan di kantor karena kegiatan kantor. Nah kalau udah Cipa yang makan tuh gampang banget aku masaknya nanti-nanti aja kayak gitu teman-teman. Jadi ini aku mau santai dulu bikin cemilan martabak telur dari kulit lumpia. Teman-teman pernah gak sih bikin martabak telur dari kulit lumpia? Ini tuh apa ya? Enak loh kulitnya kayak kriuk-kriuk gitu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakainya yang banyak gitu kulitnya, lebih kriuk lagi. Tapi biasa aku pakai cuman 5 lembar aja. Dikasih adonan telur itu 2 gini aja. Nah untuk isiannya tuh ayam, aku bumbuin kecap kayak gitu loh Bun, kayak kita bikin mie ayam itu enak banget. Terus tambah karena aku nggak punya bawang pre, udah aku pakai bawang bombay. Terus aku pakein juga tadi bayam Brazil yang aku petik dari belakang rumah. Oke Bun, nah kalau udah kering kayak gini dibalik aja tipsnya itu ya. Karena aku kok baca komen kemarin katanya banyak yang gagal bikin yang martabak dari kulit lumpia. Itu teman-teman waktu mau nyusun kulit lumpianya itu jangan dinyalain dulu kompornya, tapi harus gerakannya tuh cepet. Habis itu tuangin telur, habis itu dilipat langsung nyalain api besar teman-teman. Setelah dia terbentuk udah nggak loyo ya gitu ya. Itu kecilin apinya, udah dimatangin aja. Masya Allah, ini udah selesai aku ya Bun ya. Dan aku isi suara ini udah sampai isak teman-teman. Alhamdulillah udah selesai isi suaranya, Masya Allah. Oke, habis beberes biasanya aku langsung makan nyemil sambil beristirahat. Di sini aku akhirin ya video aku karena udah azan isya teman-teman. Semoga kita semua murah rezeki, sehat dan bahagia selalu ya. Makasih udah nonton video aku sampai selesai. Aku doain teman-teman pokoknya yang baik-baik ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye. Assalamualaikum.